Salam hangat untuk Anda semua. Pernah nggak sih kepikiran dari mana ya datangnya semua benih pohon untuk reboisasi hutan atau kebun kayu yang luas itu? Itu pertanyaan menarik sebetulnya. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas soal itu. Dunia pengumpulan benih pohon hutan tropis. Sumber kita kali ini dari catatan dan panduan ahli benih Lars Schmidt. Iya, beliau memang salah satu pakarnya. Misi kita nih pengen gali lebih dalam soal metode-metodenya, tantangannya apa aja buat para pengumpul benih, terus ada juga keajaiban biologis di baliknya. Betul. Dan ini ada fakta penting di awal, kualitas pohon nanti itu sangat-sangat bergantung pada kualitas benih yang dikumpulin sekarang. Kualitas ini cuma bisa dijaga, nggak bisa ditambah bagus lagi sesudahnya. Jadi langkah awal ini, wah, krusial banget. Oke deh, kita mulai dari yang dasar dulu ya. Kenapa sih mesti repot-repot ngumpulin benih? Kan banyak tuh yang jatuh sendiri ke tanah, tinggal pungut aja gitu. Nah, pertanyaan bagus. Ya, mungut dari tanah itu emang paling gampang dan murah. Itu jadi pilihan utama kalau kualitas benihnya masih oke. Kalau, berarti seringnya nggak oke gitu. Betul. Seringkali kita harus ambil langsung dari pohon induknya. Pohon ibunya lah. Harus ya? Kenapa emangnya? Ada dua alasan penting. Pertama, ya biar yakin benihnya sehat. Belum dimakan hewan, belum busuk, atau belum mulai tumbuh di tempat yang salah gitu. Oke, masuk akal. Kedua, dan ini penting banget nih, kita jadi tahu pasti asal-usulnya. Dari pohon induk yang mana. Ini krusial buat pertimbangan genetik nanti. Kita kan pengen pohonnya tumbuh bagus, tahan penyakit. Nah, itu dimulai dari milih orang tua yang benar. Oh gitu, ya paham. Tapi ngambil langsung dari pohon hutan tropis yang tinggi-tinggi banget itu, gimana caranya? Apa nggak bahaya itu? Nah, itu dia. Tepat sekali. Kalau pohonnya nggak terlalu tinggi sih mungkin bisalah pakai galah panjang atau tangga pendek. Tapi buat pohon-pohon raksasa di hutan tropis, ya cara utamanya ya memanjat. Climbing. Memanjat? Wah, Dan ya itu resikonya tinggi, butuh keahlian khusus, biayanya juga nggak sedikit. Ini bukan kayak manjat pohon jambu di depan rumah ya. Ini pekerjaan profesional, penuh tantangan. aduh, ngebayanginnya aja udah agak ngeri ya. Selain risiko fisik jatuh gitu, ada tantangan lainnya? Ada. Ada tantangan lain yang menarik dari sisi genetika. Gini, untuk menjaga keragaman genetik, biar hutan atau kebun kita nggak isinya itu-itu aja dan rentan penyakit, disaranin kita ngumpulin benih dari minimal 25-50 pohon induk yang beda-beda. 25-50. Iya, dan pohon-pohon ini sebaiknya nggak saling berkerabat dekat. Oke, 25-50 pohon. Kedengarannya banyak banget kerjaannya. Nah, disinilah ironinya muncul. Ternyata, pohon yang dianggap ideal sama industri kayu, yang tahu kan, tinggi, lurus batangnya, cabangnya dikit di bawah, terus mahkotanya kecil, pohon kayak gitu justru paling susah dipanjat. Loh, kok bisa? Justru yang ideal malah susah. Iya, batangnya kan mulus banget, lurus gitu, jadi pegangannya minim. Dan seringnya lagi, pohon ideal macam ini malah ngasilin benihnya lebih sedikit dibanding pohon yang cabangnya banyak. Wah, jadi pohon terbaik secara komersial itu malah jadi terburuk buat pengumpul benih. Itu agak di luar dugaan ya. Persis. Seorang pemanjat yang jago banget aja, mungkin cuma bisa manjat 5 atau 6 pohon susah kayak gitu dalam sehari. Itu udah hebat loh. Jadi bisa dibayangin kan, buat ngumpulin dari 25-50 pohon demi ngejar keragaman genetik tadi, bisa-bisa butuh waktu seminggu lebih. Buat satu tim lengkap, yang biasanya ada 2 pemanjat, staf lapangan, sopir. Wah iya ya, itu jelas makan waktu dan biaya yang gede banget. Makanya orang terus cari alternatif. Nah iya, kalau manjat sesulit dan semahal itu, pasti ada dong yang mikir cara lain. Pernah dicoba gitu? Pernah dicoba. Ada yang coba pakai balon udara, ada yang pakai platform hidrolik yang bisa naik tinggi, bahkan ada yang pakai helikopter juga. Helikopter? Buat ngambil benih, serius? Serius. Tapi ya bisa Anda bayangin lah biayanya kayak gimana. Mahal banget. Jadi metode-metode canggih ini jarang banget dipakai. Kecuali emang udah nggak ada pilihan lain sama sekali, atau mungkin biayanya ngumpet di anggaran proyek lain yang lebih besar. Oke, terus solusinya gimana dong buat kebutuhan benih skala besar? Misalnya buat katakanlah sengon atau akasia yang banyak ditanam itu. Nggak mungkin kan manjat terus-terusan dengan biaya segitu.
Nah, disinilah muncul konsep yang namanya rasionalisasi, biar lebih efisien. Salah satu caranya itu membangun sumber benih mapan. Sumber benih mapan? Apa tuh maksudnya? Itu kayak kebun khusus gitu. Isinya pohon-pohon yang emang udah dipilih kualitasnya bagus, terus dikelola secara khusus biar ngasilan banyak benih. Pohonnya juga dibikin nggak terlalu tinggi, jadi lebih gampang diakses pakai alat bantu. Nggak perlu manjat yang ekstrim. Oh, semacam pabrik benih alami gitu ya? Dibikin khusus biar gampang panen ya? Bisa dibilang gitu ya. Cara rasionalisasi lain yang makin populer sekarang itu perbanyakan vegetatif. Vegetatif? Maksudnya nggak pakai benih? Betul, jadi pakainya stek atau potongan tanaman dari pohon induk unggul. Atau bisa juga kultur jaringan. Nah, bahan tanam ini diambil dari pohon induk yang sengaja ditanam di kebun pangkas rendah. Jadi pohonnya pendek-pendek aja, gampang ngambil steknya. Oh, kayak di cloning gitu ya pohonnya? Iya, mirip gitu. Ini jauh lebih efisien, bisa nekan biaya banget, dan seringnya ini bagian dari program pemuliaan pohon juga, jadi sekalian pakai bibit unggul hasil seleksi. Wah, menarik. Terus, kalau udah ada kebun benih mapan, ada perbanyakan vegetatif, berarti keahlian manjat pohon tinggi itu bakal hilang dong. Udah nggak dibutuhin lagi nanti. Nah, itu dia. Nggak juga sih sebetulnya. Mungkin ya, untuk spesies-spesies komersial utama yang udah banyak kebun benihnya, frekuensi pemanjatan rutin bakal berkurang. Ya, karena alasan biaya, keamanan, efisiensi tadi. Tapi, justru sekarang kesadaran soal pentingnya jaga keanekaragaman hayati itu makin tinggi. Baik keragaman antar spesies maupun keragaman genetik di dalam satu spesies. maksudnya? Ya, untuk tujuan konservasi misalnya. Atau buat restorasi ekosistem pakai tanaman asli setempat. Atau ngumpulin benih dari spesies langka yang belum ada kebun benih khususnya. Nah, untuk keperluan kayak gini, kita masih sangat bergantung sama pengumpulan langsung dari alam liar. Dan itu seringkali artinya... Artinya ya, memanjat. Jadi, keahlian memanjat pohon hutan yang tinggi ini akan tetap penting, nggak akan hilang. Mungkin fokusnya aja yang sedikit bergeser. Oke. Jadi kita udah ngobrolin soal tantangan fisik, biaya, cara ngakalinnya buat dapetin benih. Sekarang, gimana kalau kita lihat dari sisi benihnya sendiri? Katanya mereka tuh punya strategi unik ya buat menyebar. Betul sekali. Benih itu kan hasil evolusi jutaan tahun ya. Mereka punya cara-cara yang luar biasa buat menyebar dan bertahan hidup. Secara umum nih, di hutan tropis ada dua cara utama penyebaran benih pohon. Lewat angin, sama lewat hewan. Angin dan hewan ya? Ada juga sih yang lewat air, kayak kelapa atau bakau gitu. Tapi kita fokus kedua yang utama ini aja ya, angin dan hewan. Oke, kita mulai dari yang disebar angin dulu deh. Ciri-cirinya kayak gimana tuh biasanya? Biasanya sih ringan, dan seringkali punya struktur tambahan kayak sayap. Sayap, kayak pesawat. Nggak juga. Lebih mirip baling-baling helikopter mungkin ya. Jadi pas jatuh, benihnya itu muter. Jatuhnya jadi pelan. Nah, pas jatuhnya pelan itu, angin punya waktu lebih lama buat niup dia lebih jauh dari pohon induknya. Oh, gitu cara kerjanya. Contohnya apa tuh pohon yang benihnya bersayap gitu? Wah, banyak. Misalnya jenis-jenis meranti, Dipterocarps, itu sayapnya jelas banget. Atau mahoni juga. Ada juga yang sayapnya cuma satu atau melingkar kayak pada Pterocarpus atau Terminalia. Terus, ada lagi yang benihnya kecil banget, kayak debu, ringan sekali. Nah, ini bisa melayang jauh banget ke bawah angin. Contohnya kayak jabon atau eukaliptus sama melaleuca. Kalau benihnya ringan gitu, berarti dia pasti tahan lama ya disimpannya? Kayak biji padi atau jagung gitu yang kering? Oh, benih disebar angin pasti kering dan awet. Istilah teknisnya itu ortodoks. Tapi coba lihat meranti tadi. Buahnya jelas bersayap buat disebar angin. Tapi benihnya justru tipe basah. Gak tahan kering, cepet rusak kalau dikeringkan. Mirip buah segar aja. Istilahnya rekalsitran. Wah, unik juga ya. Jadi adaptasi sayap nggak selalu berarti benihnya kering. Betul. Tapi sebaliknya, benih yang sangat kecil kayak debu tadi, yang eukaliptus itu misalnya, nah itu hampir selalu tipe kering yang tahan lama disimpan. Jadi memang ada variasinya. Lalu tantangan utamanya apa nih kalau mau ngumpulin benih tipe terbang ini? Waktu. Timing is everything, kalau kata orang. Periode waktu pas benih itu matang dan siap lepas dari buahnya itu bisa singkat banget. Kadang cuma hitungan hari, apalagi kalau cuacanya pas kering dan banyak angin. Telat dikit aja? Telat dikit aja, ya udah. Benihnya udah kabur semua ke bawah angin. Hilang. Bahkan nih,
Kalau kita coba goyang-goyangin dahan biar benihnya rontok, kalau pas anginnya lagi kenceng, ya sama aja. Benihnya bisa terbang entah kemana sebelum kita sempat nampung di bawah. Jadi harus benar-benar pas waktunya. Wah, iya ya. Mesti jeli banget berarti. Oke, itu tadi yang disebar angin. Sekarang gimana sama yang nebeng hewan? Yang zooskori itu? Nah, kalau yang ini, biasanya benihnya itu ada di dalam buah yang berdaging, yang menarik buat dimakan hewan. Coba bayangin aja buah mangga, atau jenis-jenis beri di hutan. Yang enak gitu ya? Iya, yang menarik lah pokoknya buat hewan. Warnanya juga sering mencolok, merah atau kuning gitu, biar gampang kelihatan. Contohnya banyak banget kayak jenis kesemek hutan, Diospyros, atau jambu-jambuan liar, Syzygium, kedondong hutan, Swintonia. Hmm, Terus ada juga yang nggak punya daging buah tebal, tapi bijinya diselaputin sama lapisan manis gitu. Namanya aril. Kayak di biji asam jawa, atau biji beberapa jenis akasia, atau melinjo. Itu juga disukain hewan. oh jadi hewan makan buah atau arilnya itu, terus bijinya ikut kemana-mana gitu ya? Lewat kotorannya mungkin? Betul, itu cara paling umum. Makanya, benih yang ada di dalam buah berdaging ini sering punya pelindung yang keras. Entah itu tempurung, kayak di buah mangga tadi, atau kulit bijinya tebel banget. Tujuannya ya biar si benih ini selamat pas ngelewatin sistem pencernaan hewan yang makan dia. Pinter juga ya strateginya. Terus, sifat benihnya sendiri gimana? Apa tahan lama kayak yang kering tadi, atau sensitif kayak yang basah punya meranti? Nah, ini bisa macam-macam. Ada yang tahan lama, ortodoks, ada yang sensitif, rekalsitran, ada juga yang di tengah-tengah, intermediate. Oh, jadi nggak bisa digeneralisir ya? Mereka seringkali punya masa tidur dulu, dormansi namanya. Jadi nggak langsung tumbuh meskipun kondisinya udah cocok. Tidur dulu, kenapa gitu? Dan yang lebih menarik lagi, seringkali daging buahnya itu sendiri mengandung zat kimia yang justru ngehambat benihnya buat berkecambah. Loh kok malah dihambat, bukannya pengen cepet tumbuh? Ini strategi cerdas dari alam juga. Tujuannya, biar benih itu nggak buru-buru tumbuh masih di dalam buah. Atau pas jatuh persis di bawah pohon induknya, kan persaingannya ketat banget tuh sama induknya sendiri. Jadi dia nunggu. Dia kayak diprogram buat baru bangun dan tumbuh nanti setelah buahnya dimakan hewan, terus bijinya udah ngelewatin proses pencernaan, dan dikeluarin lagi di tempat baru yang mungkin lebih jauh dan lebih cocok buat dia tumbuh. Wah, luar biasa ya adaptasinya, kompleks banget ternyata. Lalu, kalau kita mau ngumpulin benih tipe ini, apa aja tantangan spesifiknya? Ada beberapa nih. Pertama, musim berbuahnya itu sering nggak barengan, nggak serempak. Di satu lokasi aja mungkin pohon A udah mateng buahnya, pohon B baru kembang, pohon C malah belum ngapa-ngapain. Jadi susah kalau mau ngumpulin jumlah banyak dalam sekali jalan. Iya juga ya. Kedua, ya kita saingan langsung sama hewan. Kan buahnya enak tuh. Jadi rebutan sama monyet, burung, kelelawar, tupai. Sering banget buahnya udah ludes duluan dimakan mereka sebelum kita sempat panen. Hahaha, iya kebayang sih rebutannya. Ketiga, oke lah mungkin buahnya kelihatan gede, gampang dipetik, tapi proses ngeluarin bijinya dari daging buah yang tebel, kadang lengket, atau dari tempurung yang keras itu, wah itu bisa jadi kerjaan yang repot banget dan makan waktu lama, ekstraksinya itu loh. Oke, jadi setelah denger semua kerumitan ini ya, mulai dari manjat pohon raksasa yang bahaya, mikirin genetika biar beragam, terus memahami trik-trik si benih buat nyebar, sampai tantangan rebutan buah sama monyet, apa sih artinya semua ini buat kita? Buat Anda yang lagi dengerin ini, kenapa kita perlu tahu soal ini? Menurut saya sih, ya, dengan memahami kompleksitas di balik layar pengumpulan benih ini, kita jadi punya penghargaan baru. Kita jadi lebih menghargailah upaya besar di balik setiap pohon yang ditanam. Entah itu buat reboisasi, buat kayu, bahkan buat buah-buahan tropis yang kita makan sehari-hari. Jadi nggak sekedar lihat pohonnya aja ya? Iya, lebih jauh lagi, ini nunjukin betapa pentingnya kita jaga keragaman genetik yang ada di alam liar sana. Pohon-pohon yang tadi dibilang susah dipanjat atau spesies yang buahnya susah dikumpulkan itu, siapa tahu justru mereka yang pegang kunci buat masa depan. Misalnya, ketahanan terhadap perubahan iklim atau penyakit baru. Setiap pilihan metode pengumpulan itu ada konsekuensinya loh, baik secara ekologi maupun ekonomi, dalam jangka panjang. Ini bukan sekedar, ya udah ambil aja bijinya.
Rangkuman yang bagus banget. Kita udah menjelajahi banyak hal ya hari ini, dari prinsip dasar soal kualitas benih yang nggak bisa ditawar, terus risiko dan ironi di balik manjat pohon ideal, upaya bikin lebih efisien lewat kebun benih khusus dan cloning, sampai adaptasi cerdas benih yang disebar angin atau numpang hewan, plus tantangan unik pas ngumpulinnya. Iya, yang paling menarik buat saya pribadi itu gimana kebutuhan praktis kita sebagai manusia, kayu, pangan, restorasi lingkungan, itu ternyata ketemu langsung sama prinsip-prinsip ekologi dan genetika yang paling dasar. Di praktik pengumpulan benih inilah titik temunya, antara teknologi, keahlian lapangan yang luar biasa, kayak manjat itu, dan pemahaman mendalam soal ilmu hayati. Nah, sebagai penutup nih, saya mau lempar satu pertanyaan buat Anda renungkan sendiri. Di tengah tekanan kuat buat efisiensi, pengennya murah, pengennya aman, yang akhirnya mendorong kita ke arah kebun benih yang seragam atau cloning tadi, gimana ya caranya kita bisa memastikan bahwa kita secara nggak sengaja malah mengorbankan kekayaan genetik hutan tropis kita untuk jangka panjang? Pertanyaan penting itu. Terutama nih buat spesies-spesies yang mungkin hari ini dianggap kurang penting secara komersial. Tapi siapa tahu kan, justru mereka ini yang pegang kunci ketahanan ekosistem kita di masa depan yang, ya kita tahu sendiri, makin nggak pasti nih. Sesuatu untuk dipikirkan bersama, ha? Betul. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga ada perspektif baru ya buat Anda tentang dunia yang sering tersembunyi di balik sebutir benih pohon hutan tropis. Sampai jumpa lagi di penjelajahan pengetahuan kita berikutnya.